Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. InsyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-156, 157 dan 158 dari surah Ali Imran yang masih lagi berkaitan tentang perang Uhud. Hanya saja lebih khusus menerangkan tentang orang-orang munafik yang ikut dalam perang Uhud tetapi belum lagi berhadapan dengan musuh. Mereka sudah kembali ke Madinah. Jumlah mereka 300 orang dari 700 yang keluar dari Madinah. Maka tinggal lagi bersama Rasulullah 700 orang. 300 adalah orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka ini kembali ke Madinah. Nah, mengapa mereka kembali ke Madinah? Sebab mereka takut mati. Mereka takut mati sehingga enggan untuk berperang adalah disebabkan karena pemahaman mereka yang salah terhadap kematian. Nah, pemahaman yang salah terhadap kematian membawa mereka kepada takut mati sehingga mereka enggan untuk berperang. Nah, akibatnya Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini menerangkan mereka ini menjadi menyesal. Ada muncul rasa penyesalan di dalam hati mereka, dan penyesalan itu bukan hanya di dunia tetapi akan berterusan sampai kepada selepas kematian. Itu adalah akibat yang mereka tanggung disebabkan karena salah di dalam memahami makna kematian. Nah, Allah menyebutkan orang-orang munafik di dalam ayat ini sebagai orang-orang kafir. Nah, orang-orang beriman dilarang untuk memahami kematian seperti orang-orang kafir memahami kematian. Maka ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang pelarangan Allah Subhanahu wa taala supaya jangan seperti orang-orang kafir di dalam memahami kematian. Kalau seperti orang-orang kafir memahami kematian, maka tidak akan mau berperang, tidak akan mau keluar dari rumah untuk mencari rezeki, kemudian akan menjadi pengecut, akan menjadi bacul, tidak mau atau tidak berani berperang di jalan Allah. Sementara orang-orang yang beriman kepada Allah, apabila memahami kematian itu adalah di tangan Allah,
dan kematian itu telah ditetapkan oleh Allah dalam qada dan qadarnya. Belum lagi kita dilahirkan ke dunia ini, Allah sudah tetapkan kematian kita. Maka sepatutnya tidak perlulah untuk takut kepada kematian, karena kematian itu sudah ditetapkan. Sebelum ini sudah kita terangkan bahwasanya pergi berperang itu bukan pergi menuju kematian, dan tidak mau pergi berperang, berdiam saja di rumah, bukan bermakna memanjangkan umur sehingga jauh dari kematian, tidak. Sebab berapa banyak orang yang mati di atas tempat tidur, dan berapa banyak orang yang pergi berperang dan mereka tak mati, bahkan mereka mendapat kemenangan. Nah, jadi adalah salah memahami kalau pergi ke medan perang bermakna sama dengan pergi menuju kematian. Itu adalah salah. Dan pemahaman yang seperti itu ada pada orang-orang kafir. Maka Allah melarang kita supaya jangan seperti orang-orang kafir dalam memahami kematian. Nah, apabila kita memahami kematian dengan benar, dengan tepat, maka kita akan berani keluar dari rumah dalam mencari rezeki, berani dalam menuntut ilmu, meskipun pergi jauh dari kediaman kita, dari negeri kita, berani untuk pergi berperang, meskipun di medan perang nanti akan berhadapan dengan musuh yang jauh lebih banyak. Takut mati? Tidak takut mati. Apa sebab? Sebab kematian itu telah ditetapkan oleh Allah. Nah, seperti itu yang Allah inginkan dari orang-orang beriman di dalam memandang kematian. Apa kaitan dengan ayat sebelum ini? Kaitan dengan ayat sebelum ini adalah ayat sebelum ini menjelaskan bahwasanya ada sebahagian orang-orang beriman itu takut mati, sehingga mereka berpaling dari musuh. Mereka lari, padahal Rasulullah telah memanggil mereka, jangan lari, tetap bertahan di Uhud ini, hadapi musuh. Jangan takut mati. Mati itu adalah di tangan Allah. Tapi mereka lari saja dengan tidak lagi menoleh ke kiri dan ke kanan. Bahkan Rasulullah yang memanggil pun mereka abaikan. Itu adalah akibat dari takut kepada kematian. Nah, jadi ada kaitan dengan ayat sebelum ini? Ada, yaitu masih lagi menerangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan perang Uhud. Karena ia adalah kisah masa lalu, diceritakan kembali pada masa sekarang. Kalau dahulu kepada Rasulullah setelah selesai perang Uhud, maka tujuannya adalah sebagai pengajaran. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan pengajaran dari ayat-ayat yang kita pelajari ini, bahwasanya jangan sekali-kali takut mati sehingga menjadi pengecut. Karena sebenarnya kematian itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mesti kita fikirkan adalah bagaimana berusaha. Kalau andai kan dengan berusaha itu setelah itu kita mati, maka sebenarnya kematian itu adalah lebih baik bagi kita. Dan semua orang pasti akan mati, tinggal tunggu waktunya saja lagi. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang dengan sebab, ada yang tidak dengan sebab. Nah, jadi yang mesti difahami adalah bagaimana berusaha sebelum kematian tiba. Mudah-mudahan ayat-ayat ini akan menjadi petunjuk dan bimbingan bagi kita yang masih hidup, sehingga apabila kematian ditetapkan nanti ke atas diri kita, ia adalah yang memindahkan kita dari kehidupan yang fana, yang sementara ini, kepada kehidupan yang abadi, yang rendah nilainya di dunia ini, kepada kehidupan yang tinggi nilainya selepas kematian nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma kutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit
wallahu bima ta'maluna basir. Wala in kutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Wala in muttum aw kutiltum la ilallahi tuhsyarun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Seruan dari Allah kepada orang-orang beriman. La takunu, janganlah kamu menjadi kalladzina, seperti orang-orang yang kafaru, yang kafir kepada Allah. Wa qalu, dan mereka itu berkata li ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka. Apa perkataan mereka? Apa perkataan orang-orang kafir tersebut? Idza darabu fil ardi, apabila mereka itu berjalan di muka bumi, au kanu ghuzzan, atau mereka itu pergi berperang, lau kanu indana, seandainya mereka itu bersama kita atau bersama mereka, orang-orang kafir itu. Karena orang-orang kafir tadi telah terterangkan, mereka kembali lagi ke rumah-rumah mereka. Nah, apabila mereka kembali ke rumah mereka, maka mereka tidak terbunuh. Maka mereka mengatakan, seandainya mereka itu bersama dengan kita, mamatu, tidaklah mereka itu mati, meninggal dunia. Wa ma kutilu, dan tidaklah mereka itu terbunuh di medan perang. Lihat kami ini, kami kembali ke rumah, tak ada kami yang mati, tak ada kami yang terbunuh. Mengapa mereka itu mati? Mengapa mereka terbunuh? Karena mereka pergi ke medan perang. Nah, nampak sepintas lalu betul, tetapi salah besar. Karena datang dari pemahaman yang salah. Liyaj'alallah, nah, akibat dari pemahaman yang salah dari mereka tentang kematian, maka Allah menjadikan pemahaman mereka yang salah itu hasratan, sebagai penyesalan, fi qulubihim, di dalam hati mereka. Bagaimana mereka menjadi menyesal? Nanti kita terangkan dalam tafsir. Wallahu yuhyi, dan Allah menghidupkan, wa yumit, dan mematikan. Wallah, dan Allah, bima ta'maluna, terhadap apa-apa yang kamu kerjakan, basir, maha melihat. Wala in kutiltum fi sabilillah, dan sesungguhnya jika kamu terbunuh di jalan Allah, aw muttum, atau kamu meninggal dunia, lamaghfiratum minallah, niscaya kamu akan mendapatkan ampunan dari sisi Allah, wa rahmah, dan juga rahmat, khairun, ia adalah lebih baik, mimma yajma'un, dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Wala in muttum, dan sesungguhnya jika kamu meninggal dunia, au kutiltum, atau kamu terbunuh, gugur sebagai syuhada, la ilallah, sungguh kamu akan dikembalikan kepada Allah, tuhsyarun, yang mana kamu dikumpulkan kepada Allah. Kita ulang dari awal ayat. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang kafir. Mereka itu berkata kepada saudara-saudara mereka apabila mereka itu berjalan di muka bumi atau mereka itu berperang, seandainya mereka itu bersama dengan kami, tidak berjalan di muka bumi, tidak pergi berperang, maka niscaya mereka itu tidak akan mati dan tidak akan terbunuh. Nah, itu perkataan mereka. Nah, perkataan mereka yang datang dari pemahaman yang salah itu
berakibat kepada Allah menjadikan di dalam hati mereka rasa penyesalan untuk mereka. Dan Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha melihat terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Dan sesungguhnya jika mereka terbunuh di jalan Allah ataupun meninggal dunia, niscaya mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah dan rahmat. Ampunan dan rahmat dari Allah itu adalah lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Dan sesungguhnya jika mereka meninggal dunia atau mereka terbunuh, sesungguhnya mereka itu akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari 3 ayat ini kandungannya secara ringkas adalah seperti yang kita sampaikan tadi, yaitu menerangkan tentang pemahaman yang salah yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang dimasukkan adalah orang-orang munafik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang beriman supaya jangan seperti orang-orang kafir itu di dalam memahami kematian. Apabila seperti orang-orang kafir dalam memahami kematian, maka nanti akan menyesal. Karena orang-orang kafir itu Allah tetapkan penyesalan dalam hati mereka. Akhirnya mereka menjadi menyesal disebabkan karena pemahaman yang salah. Maka supaya jangan menyesal nanti, jangan seperti orang-orang kafir itu. Ini adalah kandungan ayat tentang kematian itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah urusan Allah. Kematian adalah di tangan Allah. Karena apabila Allah yang menghidupkan, maka pastilah Allah yang mematikan. Maka berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan. Jangan sampai melakukan perbuatan disebabkan karena pemahaman yang salah. Setiap apa yang kita lakukan berupa kesalahan akibat dari pemahaman yang salah akan kita pertanggungjawabkan, karena Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya pemahaman yang betul tentang kematian adalah kalaupun kita mati atau kita terbunuh di dalam medan perang, itu adalah lebih baik. Apa sebab? Sebab dengan kematian itu dapat ampunan, dapat rahmat. Ampunan dan rahmat itu lebih baik dari hidup di dunia ini. Karena hidup di dunia ini, kalaupun kita bersenang lenang di dunia ini, kesenangan yang sementara, yang sampai masanya kita akan tinggalkan. Dan kesenangan itu kesenangan yang sedikit sekali. Sementara kesenangan selepas kematian adalah kesenangan yang abadi dan sejati sifatnya. Kemudian pemahaman yang betul terhadap kematian adalah sesungguhnya kematian itu akan menghantarkan kita untuk mendapatkan balasan kebaikan di saat kita dikumpulkan nanti di hadapan Allah untuk dibalas di hari pembalasan. Jadi apabila melihat kepada akhirat, kita akan melihat kematian itu tidak lebih sebagai memindahkan kita dari kehidupan yang fana ini kepada kehidupan yang abadi. Kalau demikian pemahaman kita tentang kematian, maka tidak akan mungkin takut mati. Jadi jelas sekali perbedaan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir tentang kematian. Maka kamu wahai orang-orang beriman, jangan seperti orang-orang kafir. Ini adalah ringkasan dari ketiga ayat ini. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang. Lebih panjang dari ringkasan tadi. Mengapa kita sampaikan ringkasan terlebih dahulu? Supaya ketika kita mengikuti penjelasan yang panjang, kita tidak keluar atau tidak memahami yang kurang penting, sehingga nantinya ketika kita mengikuti penjelasan yang panjang itu kita pakaikan untuk memahami ringkasan yang telah kita ketahui tadi, sehingga ia lebih melengkapi lagi pengetahuan kita tentang kandungan ayat. Semakin dekat kita dengan kandungan ayat, maka semakin mudah kita nanti untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Karena ada pada hari ini orang tua yang takut melepaskan anaknya belajar jauh-jauh. Ketika ditanya mengapa takut melepaskan anak belajar jauh-jauh, nanti kalau mati dia di sana bagaimana? Seakan-akan kalau bersama dengannya anaknya tak akan mati. Tidak. Mati itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di sana bagaimana? Nanti di sana bagaimana? Kalau tidak ada yang mengurusnya di sana kemudian mati bagaimana? Nah, kematian itu di tangan Allah. Sehingga ada orang tua mengatakan, "Nak, jangan pergi jauh-jauh. Kalau mau belajar di sini sajalah. Banyak tempat belajar di sini." Padahal sebenarnya kalau belajar di tempat sumber ilmu yang asal itu adalah jauh lebih baik dari di tanah air. Karena manakan sama air di tempat asalnya dengan air yang sudah jauh di hilir? Tak sama. Kalau air di tempat asalnya bersih, bening, jernih, sementara kalau yang di hilir sudah keruh, sudah banyak campurnya. Maka semakin dekat ke tempat asal adalah semakin baik. Tapi ramai orang tua, jangan jauh-jauh lah belajar, nak, di sini sajalah. Nanti kamu mati di sana, sebab di sana ini perang, tak aman. Nah, di sini sajalah. Di sini ini tak ada perang, tak ada apa. Nah, ini adalah orang yang salah memahami kematian. Baik, sekarang kita pindah ke tafsir yang lebih panjang dari ayat. Di ayat yang ke-156 di permulaannya Allah menyeru orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Allah menyeru orang-orang beriman. Banyak kita jumpai ayat dimulai dengan seruan yang seperti ini. Maknanya, wahai orang-orang beriman, nah, tangkaplah apa yang ku sampaikan ini. Seakan-akan Allah bercakap langsung dengan orang beriman. Wahai orang-orang beriman, tangkaplah dengan apa yang akan ku sampaikan ini dengan iman yang ada padamu. Yaitu, jangan kamu seperti orang-orang kafir. Nah, kalau orang-orang beriman diseru oleh Allah, wahai orang-orang beriman, Allah menyeru saya ini. Saya sebagai orang yang beriman, maka mesti saya buktikan keimanan saya kepada Allah, yaitu dengan tidak mau seperti orang-orang kafir. Maknanya saya tidak akan memahami kematian seperti orang-orang kafir itu memahami kematian. Demikianlah kira-kira yang diinginkan oleh Allah dengan seruan ini, yaitu membuat kita menjadi bersiap sedia dalam menerima apa yang akan Allah sampaikan setelah seruan tersebut. Apa yang Allah sampaikan? Yang Allah sampaikan adalah la takunu kalladzina kafaru. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang kafir itu. Itu yang Allah inginkan. Baik ya Allah, hamba sebagai orang-orang yang beriman, nah, hamba tidak akan mau seperti orang-orang kafir itu. Seperti apa orang-orang kafir itu? Diterangkan, salah satunya adalah salah di dalam memahami kematian. Ya Allah, hamba tidak mau salah di dalam memahami kematian. Nah, demikianlah makna ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman, atau dengan tafsiran yang lain, buktikanlah keimananmu kepadaku kalau memang ya kamu adalah orang-orang beriman. Yaitu, buktikan keimananmu itu dengan tidak mau seperti orang-orang kafir. Nah, kalau kamu seperti orang-orang kafir pula, bermakna kamu tidak membuktikan keimananmu kepadaku. Mengaku saja beriman, tetapi sebenarnya kamu tidak beriman. Karena iman tidak cukup dengan pengakuan. Iman itu mesti disertai dengan pembuktian. Maka buktikan keimananmu dengan tidak mau seperti orang-orang kafir. Nah, ini makna ya ayyuhalladzina amanu, dan larangan Allah la takunu. Kalau Allah melarang bermakna mesti ditinggalkan. Jangan buat apa yang Allah larang. La takunu kalladzina kafaru. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang kafir. Tadi telah kita terangkan yang dimaksudkan dengan orang-orang kafir di sini adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik bedanya dengan orang-orang kafir yang biasa kita sebut kafir adalah
Kalau orang-orang kafir itu di dalam hatinya kekufuran, kemudian di mulut dan di perbuatan menampakkan perbuatan kekufuran. Itu orang-orang kafir. Tapi orang-orang munafik dalam hatinya kekufuran, tetapi di luar ketika berbicara, ketika melakukan perbuatan seperti orang-orang beriman. Jadi mana yang lebih buruk? Orang kafir atau orang munafik? Kedua-duanya kafir. Kedua-duanya kafir, karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat apa yang dikatakan atau apa yang dibuat. Sesungguhnya Allah melihat apa yang ada di dalam hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupamu, tidak pula kepada badanmu, walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat kepada apa yang ada dalam hatimu. Yang ada dalam hati orang-orang munafik itu adalah kekufuran. Maka sebenarnya orang kafir itu, orang munafik itu adalah orang-orang kafir. Tapi mereka ini lebih buruk lagi sebab mereka menipu. Kononnya mereka itu tidak kafir, tetapi sebenarnya kafir. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka itu menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidaklah mereka menipu, sebenarnya mereka itu menipu diri mereka sendiri. Ini sudah kita terangkan dahulu ketika kita mentafsirkan ayat yang ada di permulaan surah Al-Baqarah. Jadi apabila yang dimasukkan adalah orang-orang munafik, mengapa Allah tidak menggunakan kata munafik di sini? Mengapa Allah menggunakan kata kafir? Karena sebenarnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang kafir, karena Allah tidak melihat perbuatan mereka, tetapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati mereka. Apa yang ada dalam hati mereka? Kekufuran. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat di mulut mereka, tetapi Allah menyebut wa ma hum bimu'minin. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Tidak beriman bermakna kafir, karena lawan dari beriman kafir. Wa qalu, dan mereka berkata, apa kata mereka? Li ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka. Siapa yang dimasukkan saudara-saudara mereka yang di sini? Karena orang-orang munafik itu berkata, maka saudara-saudara mereka itu adalah orang-orang munafik yang sama dengan mereka. Jadi sesama munafik. Jadi sebahagian orang munafik mengatakan kepada sebahagian orang munafik yang lain. Tapi ada lagi ulama tafsir menyebutkan saudara mereka itu adalah yang satu keturunan dengan mereka. Karena juga disebut saudara itu kalau dari ayah dan ibu yang sama. Nah, ada yang mengatakan demikian. Tetapi yang lebih dekat adalah saudara-saudara mereka yang sama-sama munafik dengan mereka. Maka mereka berkata, "Hei, sahabat-sahabat yang sama-sama munafik," umpamanya. Apa yang mereka katakan? Idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Apabila mereka itu pergi berjalan di muka bumi, pergi berjalan di sini, idza darabu, pergi berjalan jauh meninggalkan rumah. Aw kanu ghuzzan, atau mereka pergi berperang. Nah, itulah yang membuat mereka mati. Laukanu indana, seandainya mereka itu bersama dengan kita, wahai orang-orang munafik. Ini kan perkataan sama mereka. Andai kan mereka itu bersama kita, yaitu kembali ke Madinah dan kembali ke rumah, tentu ma matu wa ma qutilu, tentu mereka itu tidak mati dan tidak terbunuh. Tapi karena mereka pergi, maka mereka pun mati, mereka pun terbunuh. Betul atau salah? Nampak sepintas lalu betul. Yang mengatakan betul bermakna dia memahami bahwasanya pergi keluar rumah, pergi jalan jauh, atau pergi ke medan perang adalah satu-satunya sebab kematian. Tetapi apakah sebab kematian itu hanya dengan perang? Tidak. Dan apakah kematian itu juga mesti bersebab? Tidak. Tak ada
ada sebab. Tak ada sebab. Ada seorang suami, dia membawa istrinya pergi ke kedai. Kemudian istrinya turun dari mobil, dari kenderaan, masuk ke dalam kedai. Setelah beli barang, kembali lagi, suaminya menunggu di dalam mobil. Ketuk pintu, buka, rupanya suaminya dah mati, sudah meninggal dunia. Apa sebabnya? Tak ada sebab apa-apa. Mati. Tidur. Sehat saja siang harinya, tidur. Ketika pagi dibangunkan, tak bangun-bangun. Nah, apa sebab kematiannya? Ada dibunuh? Tidak. Terjatuh? Tidak. Karena kematian itu adalah di tangan Allah. Allah matikan seseorang dengan sebab, dengan sakit, dengan kecelakaan, dengan terbunuh di medan perang, atau juga Allah matikan seseorang tanpa sebab. Itu terpulang kepada Allah, kehendak Allah. Nah, semestinya kalau memahami kematian itu adalah sebagai kehendak Allah yang Allah sendiri memberlakukannya, maka tidak menggantungkannya kepada sebab. Nah, kalau menggantungkan kepada sebab, tak jadi pergi berperang. Kalau menggantungkan kepada sebab, tak berani keluar rumah. Jangan keluar rumah, nanti mati nanti. Dilanggar orang di luar sana, mati nanti. Akhirnya tak mau pergi. Naik mobil tak mau, nanti kecelakaan. Naik pesawat tak mau, nanti jatuh. Naik kapal tak mau, nanti tenggelam. Akhirnya tak keluar-keluar rumah. Tak keluar-keluar rumah, mati dalam rumah. Ini karena salah memahami. Maka jangan seperti mereka. Mereka ini adalah orang yang tidak faham kenyataan hidup yang sebenarnya. Akhirnya karena tidak memahami kenyataan hidup yang sebenarnya, salah di dalam memahami kematian. Nah, jangan seperti mereka itu. Kalau seperti mereka itu, akibatnya adalah seperti akibat yang ditanggung oleh mereka itu, yaitu liyaj'alallah. Yaitu akibatnya Allah menjadikan, dengan pemahaman yang salah itu, Allah menjadikan penyesalan di dalam hati mereka. Maknanya Allah meletakkan penyesalan di dalam hati mereka. Liyaj'ala, li di sini disebut lamul akibah. Lam akibah maknanya lam yang menerangkan akibat. Apa akibat yang akan ditanggung oleh orang yang salah memahami kematian? Akan mendapatkan penyesalan. Rasa menyesal ada dalam hati. Kapan rasa menyesal orang munafik ini? Nampaknya beruntung tak mati, tapi menyesal. Menyesalnya adalah ketika mereka sampaikan kepada saudara-saudara mereka tentang pergi ke medan perang itu sama dengan pergi ke kematian. Kemudian orang-orang beriman, karena dilarang oleh Allah untuk mengikuti orang-orang kafir, maka orang-orang beriman tak peduli dengan perkataan orang-orang munafik. Silakan saja orang munafik itu berkata demikian, tapi orang-orang beriman beramai-ramai pergi berperang. Semakin orang-orang kafir itu menyampaikan perkataan mereka yang salah, dari pemahaman mereka yang salah tentang kematian, semakin ramai orang-orang beriman pergi ke medan perang. Nah, bermakna ini orang-orang beriman ini tak mengikuti apa yang kami sampaikan ini. Akhirnya dia menyesal. Jadi penyesalan itu datang adalah dari menyesali. Menyesali, mengapalah orang beriman itu pergi juga ke medan perang. Menyesalinya. Tapi menyesali yang salah. Dan penyesalan itu adalah sebagai siksaan. Maka lahir penyesalan yang mendalam yang mendatangkan kesedihan dan kepedihan. Sedih. Kita kalau punya pemahaman, kemudian pemahaman kita itu tidak diikuti oleh orang lain, maka bagaimana rasa kita? Menyesallah saya menyampaikan ini kepada dia. Dia tak ikut. Menyesal. Lahir penyesalan. Sedih, pedih. Nah, begitu juga kesedihan, kepedihan yang dialami oleh orang-orang munafik, tetapi dia sebagai siksaan ke atas mereka. Atau tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua ini dibawa ke akhirat. Yaitu orang-orang kafir itu, orang-orang munafik itu menyesal, memiliki pemahaman yang salah ketika di dunia tentang kematian. Allah, mengapa saya
memahami kematian yang salah dahulu ketika dunia. Andaikan saya memahami kematian dengan benar, tentulah saya pergi berperang, kemudian saya mati syahid, tentulah saya mendapatkan balasan yang banyak seperti mereka mendapatkan balasan yang banyak. Mengapa saya dulu salah memahami kematian? Penyesalan kemudian tidak ada gunanya. Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Digunakan juga kata hasrata, hasrah. Hasrah maknanya penyesalan yang tidak berkesudahan, penyesalan yang panjang dan tidak akan mungkin terselesaikan. Menyesal saja. Apalagi guna kalau sudah menyesal di kehidupan selepas kematian, karena tidak akan mungkin kembali lagi kepada kehidupan di dunia ini. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Kalau disebut hasratan fi qulubihim, rasa penyesalan di dalam hati, bermakna rasa penyesalan itu tetap ada dalam hati mereka. Selagi mereka punya hati, selama itu mereka menyesal. Bermakna penyesalan itu berkepanjangan. Kita ini kadang-kadang menyesal, ada juga menyesal, tetapi tidak berkepanjangan. Apabila ingat kepada apa yang terlepas dari kita, kita menyesal. Kemudian lupa. Kalau sudah lupa, tak menyesal lagi. Sudah lupa apa yang sudah lepas itu, tak menyesal. Tetapi karena Allah telah meletakkan penyesalan dalam hati mereka, bermakna mereka tidak lupa-lupa dari keburukan yang mereka lakukan itu, sehingga penyesalan berkepanjangan. Ini makna fi qulubihim, penyesalan di dalam hati mereka. Hebat ayat Al-Quran ya. Satu kata itu saja dia menerangkan tentang makna yang lebih terperinci. Wallahu yuhyi wa yumiit, dan Allah menghidupkan dan mematikan. Ini bantahan dari Allah. Itu adalah pemahaman yang salah. Karena sebenarnya yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Bukannya pergi berperang itu mati, tidak pergi berperang hidup. Bukan, itu pemahaman yang salah. Karena yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Jadi Allah terus memberikan bantahan. Sebenarnya apa tujuan orang-orang kafir itu mengatakan perkataan yang seperti ini? Tujuannya adalah untuk menghilangkan semangat berperang di tengah umat Islam. Jangan pergi berperang lagi, nanti mati nanti. Tujuannya adalah supaya hilang semangat untuk pergi berperang. Tapi kalau orang yang memahami kematian, saya mau pergi berperang, semakin cepat pergi berperang, semakin cepat gugur, semakin cepat saya bertemu dengan Allah. Itu orang yang memahami kematian. Mana mau menjalani hidup di kehidupan yang menipu ini, atau menjalani hidup di kehidupan yang sejati? Kalau mau di kehidupan sejati, cepat mati. Mati terhormat. Mati terhormat di dalam ayat ini adalah pergi keluar jauh-jauh dari rumah, silahkan pergi, jangan takut mati. Tapi tujuannya mesti baik, yaitu pergi menuntut ilmu umpamanya, pergi mencari rezeki umpamanya, atau pergi apa saja. Mau pergi ke bulan, silakan pergi ke bulan sana. Berjalan-jalan di angkasa sana, silakan pergi. Kalau memang di sana ada perkara yang bermanfaat untuk kehidupan kita, mengapa tidak? Takut matilah, nanti pesawatnya jatuh. Maka kalau sudah takut mati, itu yang akan menghalang seseorang untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Di sini Allah menggunakan kata melihat. Semestinya kalau apa yang mereka kerjakan, Allah Maha mengetahui. Tetapi Allah tak menggunakan kata Maha mengetahui, tapi Allah menggunakan kata basir. Basir maknanya melihat. Di sini ada isyarat. Apa isyarat yang bisa ditangkap di sini? Adalah sebelum mereka lari dari perang atau kembali ke rumah mereka karena takut mati, sebelumnya mereka memiliki pemahaman yang salah terhadap kematian. Kalau baru berupa pemahaman, dapat dilihat atau tidak? Tak dapat dilihat, karena pemahaman itu di dalam hati atau di dalam kepala.
tak dapat dilihat. Kemudian mereka katakan kepada saudara-saudara mereka apa yang mereka fahami tersebut. Nah, yang tadi dalam hati sekarang dia berpindah kepada yang bisa didengar dengan telinga, karena mereka keluarkan berupa kata-kata. Maka Allah Maha mendengar apa yang mereka katakan. Tetapi di sini Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Bermakna tidak sebatas mereka mengatakan kata-kata dari pemahaman yang salah, tapi mereka lakukan pula perbuatan dari pemahaman yang salah, yaitu dengan pergi kembali ke Madinah, pulang ke rumah. Nah, itu kan berupa perbuatan. Karena berupa perbuatan, Allah melihat perbuatan mereka yang pulang ke rumah itu. Maka digunalah kata basir sebagai memberikan penekanan. Yang mereka fahami Allah ketahui, yang mereka katakan Allah dengar, yang mereka buat pun Allah lihat. Nah, maka kemas sekali ayat-ayat Quran ini. Sangat padat, sangat tepat. Dan ini barulah terasa kalau kita mengaji tafsir Al-Quran. Kalau tadi ringkasannya pun belum tersampaikan lagi. Nah, ringkasan tadi baru kandungannya. Kalau tafsir ini akan lebih terasa lagi melalui penjelasan kata per kata atau huruf per huruf dari kandungan ayat. Dan ini pun masih sebahagian lagi. Kalau dikaji lebih dalam lagi, maka lebih banyak lagi penjelasan. Seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir yang besar-besar. Ini karena keterbatasan waktu, maka kita berikan secukupnya saja. Wala in kutiltum fi sabilillah, dan sesungguhnya jika kamu terbunuh di jalan Allah. Kutiltum, terbunuh. Maksud terbunuh sini adalah dibunuh oleh musuh kemudian gugur sebagai syuhada. Ini makna kutiltum. Jadi terlibat perang, kemudian dibunuh oleh musuh, kemudian mati. Jadi matinya itu mati terbunuh. Au muttum, atau kamu meninggal dunia, mati. Mati di sini ini mati tidak dibunuh. Memang sudah sampai ajalnya, maka mati. Nah, jadi Allah sebut dua. Yang pertama adalah mati disebabkan karena sebab. Apa sebabnya? Dibunuh. Dan satu lagi mati yang mati tak ada sebabnya, tiba-tiba saja mati. Karena minyak lampu itu dah habis. Maka kalau minyak lampu sudah habis, matilah lampu itu. Tidak ada angin kencang yang meniupnya, tak ada yang menghembusnya. Karena minyak sudah habis, maka matilah pelita tersebut. Kita masuk yang mana nanti? Masuk yang mati pakai sebab? Mati pakai sebab mungkin karena kemalangan, mungkin karena gugur sebagai syuhada, mungkin karena wallahu alam apalagi yang lain, kemudian mati. Mungkin karena penyakit dan lain sebagainya, kemudian kita mati. Itu mati bersebab. Ada pula mati yang tak bersebab, yaitu tiba-tiba saja mati. Saya mau istirahat, ke dalam kamar lah, pergi ke dalam kamar, tak keluar-keluar lagi. Nah, rupanya dia mati. Apa sebabnya? Tak ada sebabnya. Kita tengok dia tenang saja, lewat dia dalam ketenangan itu. Bermakna mati tanpa sebab. Nah, yang mati bersebab atau tidak bersebab, la maghfiratum minallah, niscaya akan mendapatkan ampunan dari Allah, wa rahmah, dan juga dapat rahmat, asalkan hamba itu beriman kepada Allah. Jadi apabila beriman kepada Allah, gugur sebagai syuhada, dapat ampunan, dapat rahmat. Apabila hamba itu beriman kepada Allah, mati biasa, tak ada sebab, pun juga dapat ampunan dan rahmat dari Allah. Tapi kalau tidak beriman kepada Allah, seperti orang-orang munafik itu, seperti orang-orang kafir itu, tidak ada ampunan, tidak ada rahmat. Lalu apa yang mereka dapat? Mungkin yang mereka dapat, mereka hidup di dunia ini, kemudian mereka mengumpulkan kekayaan. Tetapi kekayaan yang dikumpulkan di dunia ini
Ayat ini menyebutkan khairum mimma yajma'un. Ampunan dan rahmat itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan di dunia ini. Apa sebab ampunan dan rahmat itu lebih baik? Sebab ampunan dan rahmat itu akan didapatkan secara berterusan, tidak ada putus-putusnya setelah kematian. Sementara yang dikumpulkan di dunia, akankah terus kita dapatkan setelah kematian? Tidak. Terkumpul tapi kita tinggalkan. Ada yang bawa kematian, ada yang membawa kekayaannya ke dalam kubur. Tidak. Akan diwarisi oleh keluarganya. Yutbi'ul mayyita salasun. Yang mengikuti mayat ada 3, yaitu fayarji asnani, akan kembali 2, wa yabqa wahid, akan tetap tinggal 1. Apa yang pulang? Yang 2 yang pulang, keluarganya dan harta bendanya. Keluarganya menghantarkannya ke kubur, tapi setelah dikuburkan keluarganya kembali pulang. Ada keluarganya yang bermalam di kubur? Tidak ada. Kemudian harta bendanya menghantarkannya ke kubur, mobilnya yang mewah menghantarkannya ke kubur. Setelah dikuburkan, mobilnya pulang lagi ke rumah. Ada mobil yang diparkir di kubur? Tidak. Nampak sekali dalam kehidupan sehari-hari. 2 pulang, yang tinggal 1 saja. Yang tinggal adalah amalan. Kapan baru amalan ada pada seseorang? Kalau beriman, maka amal pun diterima. Tapi kalau tidak beriman, tidak ada amalan. Lalu apa yang mereka dapatkan ketika di dunia karena tidak beriman? Itulah yang mereka kumpulkan. Tapi yang mereka kumpulkan di dunia itu habis apabila kematian tiba. Maka mengapalah ramai sekarang yang menghabiskan waktu untuk mengumpulkan dunia ini, kumpul-kumpul dunia ini. Mulai dari remaja lagi kumpulkan dunia. Beli kendaraan, beli rumah. Sudah beli rumah 1, beli 2. Sudah 2, beli 3. Yang di atas bukit beli, yang di tepi pantai pun beli. Beli, yang di kota beli, yang di kampung pun beli. Ada beli untuk dihuni sendiri, ada yang dibeli untuk dihuni oleh orang lain, disewakan, dikontrakkan. Sibuklah dengan harta benda ini. Hari-hari hanya mikirkan harta benda, harta benda, harta benda. Bangun tidur harta, harta, harta. Sepanjang bangun harta, harta, harta. Tidur lagi harta, harta. Dalam mimpi pun harta, harta. Padahal harta itu adalah yang akan ditinggalkan. Itulah kehidupan dunia pada hari. Dan mereka berlomba-lomba, penat badan hanya karena mencari harta, habis waktu karena hanya mencari harta. Sementara untuk kehidupan selepas kematian tak terfikirkan sama sekali. Terkejut umur dah 70 tahun, 80 tahun. Sementara kawan-kawan yang lain dah mati-mati semua ini. Ini perkataan yang menakutkan. Maka sampai masanya kita pun juga akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka jangan ditakuti kata mati, karena dia pasti akan datang, cepat atau lambat. Fa innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kamu lari daripadanya, sampai masanya kematian itu akan datang menjemputmu. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, cepat atau lambat. Nah, maka perkara ini adalah perkara yang mesti diperhatikan. Dia lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Ampunan dan rahmat adalah lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Terakhir ayat yang ketiga, wala in muttum aw qutiltum, dan sesungguhnya jika kamu meninggal dunia ataupun kamu terbunuh, la ilallahi tuhsyarun, pasti kamu kepada Allah akan dikumpulkan. Pasti kamu kepada Allah akan dikumpulkan. Tadi diterangkan tentang balasan. Apa dapat apabila mati dalam keadaan beriman? Yang kita dapat adalah ampunan dan rahmat, balasan. Nah sekarang pula apabila mati dan terbunuh
Maka semua kita akan dikumpulkan. Kalau disebut dikumpulkan kepada Allah adalah untuk menerima balasan. Untuk menerima balasan. Apa bedanya ayat yang ke-157 dan 158? Bedanya bisa kita lihat melalui susunan katanya. Coba perhatikan. Ada kata kutiltum, ada kata muttum. Kata kutiltum, kata muttum ini diulang 2 kali. Di ayat 157 Allah sebut kutiltum dahulu baru muttum. Di ayat 158 Allah sebutkan muttum dahulu baru kutiltum. Ada memperhatikan? Ada. Tadi sudah kita terangkan kalau kutiltum terbunuh, ada yang membunuh, musuh membunuh kita di medan perang. Kalau muttum kematian yang biasa. Nah, di ayat yang ke-157 yang balasannya adalah ampunan dan rahmat dari sisi Allah, ampunan dan rahmat. Allah menyebutkan kutiltum dahulu sebab itulah yang lebih berharga. Mati terbunuh di medan perang lebih berharga dari mati biasa. Nah, untuk menerangkan berharganya mati terbunuh di medan perang itu, Allah sebutlah ampunan dan rahmat, yaitu pemberian yang khusus. Kalau disebut ampunan dan rahmat, kaitannya adalah dengan surga. Apa sebab? Sebab yang memasukkan kita ke dalam surga adalah ampunan dan rahmat Allah. Illa ayataghammadani Allahu bimaghfiratihi wa rahmatihi. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, apa yang memasukkan kita ke dalam surga? Apakah amal ibadah kita yang memasukkan kita dalam surga? Rasulullah menjawab, tidak. Yang memasukkan kita ke dalam surga adalah ampunan dan rahmat Allah. Jadi, mengapa kutiltum terbunuh disebut dahulu baru muttum? Ini kaitannya dengan balasan yang berharga, yaitu surga. Maka disebutlah yang lebih berharga terlebih dahulu, yaitu kutiltum dahulu baru muttum. Adapun ayat berikutnya Allah sebut muttum dahulu baru kutiltum, adalah karena ayat ini adalah dipakaikan kepada semua orang. Apa sebab? Sebab semua orang tanpa terkecuali siapapun mereka akan dikembalikan kepada Allah. Maka Allah terangkanlah yang umum, muttum au kutiltum. Jadi mana mau? Muttum atau kutiltum? Kalau muttum mati biasa, kalau kutiltum mati terbunuh di medan perang. Mana mau? Muttum atau kutiltum? Kalau takut mati tak berani jawab. Tak berani jawab. Muttum tak berani jawab, kutiltum apalagi. Tetapi kalau orang yang tahu tentang kematian, saya mau kutiltum. Kalau dapat peluang pergi ke Palestina, saya akan pergi ke Palestina. Saya akan berperang di sana. Karena itulah yang akan menghantarkan saya untuk mati terbunuh di medan perang, dan saya akan gugur sebagai syuhada. Maka dapatlah saya maghfirah dan rahmat Allah. Tapi tak semua orang memahami seperti itu. Orang-orang kafir tak akan faham. Maka orang kafir ini takut kalau dihantar ke medan perang. Takut sekali. Maka mereka sekarang ini pulang. Dari Afghanistan pulang, dari Irak pulang. Takut sekali. Apa sebab? Sebab takut mati. Sementara umat Islam pula bertahan, tak mau keluar dari Palestina. Apa sebab? Sebab surga sudah sejengkal di depan mata mereka. Tinggal melangkah sekali lagi masuk surga. Maka imam kita yang pernah ke sini dahulu, yang datang dari Palestina, mereka suka sekali di Palestina. Kita tawarkan untuk berdiam di sini, tak mau. Apa sebab? Sebab di sana dekat menuju surga. Sementara di tempat ini masih jauh menuju surga. Karena di sana kapan-kapan saja mungkin peluru musuh itu datang untuk membunuh. Kapan-kapan saja, tak tahu siang, tak tahu malam. Nah, tapi mereka takut? Tidak, karena mereka tahu kandungan ayat Al-Quran ini. Mereka bukan hanya membaca, menghafalnya, tapi mereka memahaminya. Kita membacanya tetapi
kurang memahami. Ini bahasa lembut sikit lah. Wala in muttum au kutiltum la ilallahi tuhsyarun. Dan sesungguhnya jika kamu mati atau kamu terbunuh, pasti kamu kembali kepada Allah untuk dikumpulkan. Di sini ada satu isyarat, dikumpulkan. Ada makna mereka berkumpul, ada makna mereka dikumpulkan. Ada perbedaan? Ada perbedaan makna. Kalau mereka berkumpul, mereka ada pilihan untuk berkumpul atau tidak berkumpul. Tetapi kalau mereka dikumpulkan, bermakna di sana ada yang berkuasa, yang mana mereka tidak punya pilihan untuk tidak berkumpul. Kita ini sekarang ini berkumpul di tempat pengajian ini masih lagi berkumpul, tidak dikumpulkan. Ada pilihan, mau berkumpul silakan, tak mau berkumpul pun silakan, ada pilihan. Tapi kalau berkumpul, dapat kebaikan. Tetapi nanti di hari akhirat akan dikumpulkan. Siapa yang mengumpulkan? Semua sudah memahami. Kalau kata kerja bentuk pasif disebut dalam Al-Quran, mereka dikumpulkan, tak disebut siapa yang mengumpulkan, maka yang mengumpulkan adalah Allah. Itu telah dimaklumi. Berarti tidak ada satu pun yang terkecuali dari dikumpulkan. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, akan dikumpulkan. Dikumpulkan untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Bagaimana keadaan kita nanti ditentukan oleh pilihan kita hari ini. Maka jangan sampai salah memilih ketika hidup di dunia ini. Nah, kalau orang-orang kafir telah salah memilih, maka jangan seperti orang-orang kafir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.